Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkatnya kita masih berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Desi. Pada saat ini saya persilahkan. Ya, sebelum memulai kegiatan kita, sebaiknya kita berdoa. Yang agama Kristen, saya yang pimpin. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kembali lagi kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, nyata kasih-Mu, Engkau menyertai kami, sehingga Tuhan masih mengizinkan kami untuk bertemu dan berkumpul lewat via Zoom pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan pelatihan PKM UKI Paulus. Kiranya Tuhan menyertai kegiatan kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Kita mulai kegiatan pada hari ini, yaitu pendampingan penyusunan proposal kreativitas mahasiswa PKM 2020 program studi akuntansi Indonesia Paulus. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, perkenalkan saya Elsa Yanti selaku MC kita pada hari ini akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara nasional menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Prodi. Yang keempat, penjabaran materi. Yang kelima, sesi diskusi dan selanjutnya penutup. Kita melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu acara nasional menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, kita ke agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Akuntansi UKI Paulus. Kepada Ibu dengan kasih saya persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir dalam ruang virtual ini, adik-adik mahasiswa dari berbagai program studi yang ada di kampus UKI Paulus. Puji Tuhan kegiatan ini dapat kita jalankan pada hari ini, dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Hajrah yang sudah menyiapkan waktunya untuk dapat memberikan materi pada kami semua di kampus UKI Paulus. Kali ini adalah kali kedua Ibu Hajrah kami undang, kalau tidak salah 2 tahun lalu kami sudah sempat mengundang Ibu untuk melakukan sosialisasi yang sama di kampus kami, dan sedikit berbeda dengan sebelumnya karena di kegiatan ini ada beberapa materi PKM yang sudah selesai dari mahasiswa, ada 6 dari teknik elektro, 4 dari program studi akuntansi. Mungkin nanti Ibu Hajrah bisa memilih 2 untuk ditampilkan sehingga bisa menjadi bekal bagi kami semua. Dan mengapa kami mengundang teman-teman dari program studi lain untuk ikut dalam kegiatan ini? Karena setelah saya memperhatikan PKM tersebut, itu tidak bisa kalau peluangnya lebih besar jika kita berkolaborasi dengan program studi lain. Kalau saya tidak salah lihat, dari 5 PKM yang ditawarkan, hanya 1 saja yang tidak disarankan untuk tidak berkolaborasi dengan program studi lain. Sehingga saya berpikir kalau misalnya kita hanya sendirian saja, maka peluang untuk bisa lolosnya menjadi lebih kecil. Tapi kalau misalnya kita bisa bekerja sama di setiap prodi, berarti peluang kita untuk bisa lolos di PKM itu menjadi lebih besar. Karena ada dari 5 bidang PKM, kita sudah bisa memenuhi salah satunya. Dan kalau misalnya tanggal 31 Maret ini kita tidak sempat untuk mengupload, kita tetap bisa dapat bekerja sama, kurang lebih selama 1 tahun ini kita dapat mempersiapkan proposal hibah PKM-nya mahasiswa kita dengan baik, sehingga peluang untuk menangnya di tahun yang akan datang itu lebih besar. Seperti itu. Dan terima kasih semuanya kepada pengurus himpunan mahasiswa akuntansi yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik, dan kita berdoa saja supaya setelah selesai kegiatan ini menjadi cikal bakal bagi kita di UKI Paulus dari sisi mahasiswa untuk saling bekerja sama dalam pembuatan PKM ke depannya. Kiranya niat baik kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator kita pada hari ini, yaitu Rahmawati Marewa, yang merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Kristen Indonesia Paulus, yang masuk semester 4. Pada Rama, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, kegiatan kita pada hari ini yaitu pendampingan penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa 2022 yang diselenggarakan oleh program studi akuntansi UKI Paulus. Untuk itu kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada saat ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyimak materi. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV singkat dari pemateri kita hari ini. Nama Insinyur ST Hajrah Mansyur, Eskom MCS MTA. Pengalaman kerja selain dosen di program studi sistem informasi, yaitu diantaranya yang pertama, Reviewer Nasional PKM 5 bidang Bela Mawa Kemendikbud tahun 2019 hingga 2022. Yang kedua, PIC Magang dan Studi Independen Bersertifikat pada MKBM tahun 2021-2022. Yang ketiga, PIC Kampus Mengajar MKBM Kemendikbud tahun 2022. Dan yang keempat yaitu sebagai dosen pendamping lapangan atau DPL Kampus Mengajar Angkatan 2 MKBM Kemendikbud. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri yang terhormat Ibu Insinyur ST Hajrah Mansyur Eskom MCS MTA untuk memaparkan materinya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Bu, jelas. Saya mulai, Dena.
Saya minta maaf kalau misalkan suara saya agak serak karena memang saya pasca penyembuhan dari sakit. Terima kasih Dek Ramawati selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan di waktu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keberkahan dalam menjalani aktivitas. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan beserta jajarannya dalam lingkupan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Yang terhormat Bapak Dekan, Ibu Erna selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI Paulus. Yang terhormat Ketua Panitia dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi, dan Bapak Ibu dosen, dosen pendamping, dan adik-adik mahasiswa sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini, tanggal 17 Maret 2022, kita bisa berkumpul bersama secara daring dalam room meeting Zoom ini dan pendampingan penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa atau yang kita dengar PKM, di mana hari ini kita sama-sama sharing informasi dan pengalaman terkait struktur penyusunan penulisan dari 10 skema PKM dengan harapan bagaimana kita bisa menghasilkan proposal PKM yang berkualitas menuju PIMNAS di tahun 2022. Meskipun masih di masa pandemi COVID-19, kita tetap masih harus semangat deh, gitu, dalam menyusun proposal. Meskipun juga PKM dan PIMNAS masih dilakukan secara blended dalam artian virtual dan secara daring, bentuk pelaksanaannya nanti ketika kita melakukan PKP 2 ke PIMNAS itu masih tetap daring, tapi tidak mengurangi esensi kita untuk melakukan kegiatan PKM ini. Nah, jadi harapannya dalam penyusunan proposal ini muncul ide kreatif dari mahasiswa, menghasilkan karya ilmiah, luaran produktif yang inovatif, bernilai jual, dan berkontribusi tentunya pada lapisan masyarakat. Nah, itu yang harapan dari kita. Perkenalkan sebelum saya menyampaikan beberapa materi terkait tentang PKM, perkenalkan nama saya Insinyur Siti Hajra Mansur, Eskom MCS MTA. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia dan merupakan reviewer nasional PKM 5 bidang dari Belmawa Kemendikbud. Saya mengapresiasi kepada pengurus himpunan mahasiswa akuntansi UKI Paulus yang telah memfasilitasi mahasiswa dan dosen pendamping untuk lebih semangat dalam persiapan penyusunan proposal hingga sampai di tanggal 31 Maret 2021. Jadi berdasarkan surat dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan terkait tentang tawaran program tahun 2022, tentu saja adik-adik sekalian butuh melakukan pendampingan terkait beberapa proposal yang sudah masuk. Saya sudah membaca beberapa judul, terus enaknya memang kalau hari ini adalah saya cuma menyampaikan materi sedikit. Setelah itu saya akan menunjukkan satu contoh proposal yang telah lolos di tahun 2021 kemarin. Setelah itu kita break sebentar, dan setelah itu kita melakukan sharing. Saya akan mengulas beberapa proposal yang sudah masuk. Sekiranya adik-adik sekalian yang tim yang sudah memasukkan bisa melakukan diskusi supaya ini lebih bagus, adik-adik bisa diarahkan, saya juga bisa memahami apa yang akan kalian tuliskan. Jangan sampai bentuk proposal yang kalian buat itu seperti bentuk proposal tugas akhir kalian. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Saya mohon izin share screen terkait materi. Tolong Dek, saya diizinkan untuk share screen. PPT-nya. Moderator atau MC ini sudah kelihatan, Dek? Sudah, Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, terkait tentang PKM, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang program kreativitas mahasiswa itu sudah diinisiasi oleh pihak kementerian itu di tahun 2021. Jadi dari tahun 2001 sampai sekarang itu
PKM itu bermetamorfosa, jadi bertahap dari cuman dulu adalah PKM dibuatnya dalam bentuk research saja, penelitian dan pengabdian sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang hadir hari ini, sebenarnya PKM itu kan mulai karena adanya Tridharma perguruan tinggi kita. Bagaimana dosen bisa melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, makanya diakomodasi bagaimana kegiatan PKM ini yang tentu saja yang menjadi pemeran utamanya adalah mahasiswa, tetapi keterlibatan dosen pendamping itu sangat dibutuhkan untuk menghasilkan luaran yang sangat inovatif. Jadi di sini katakan bahwa PKM itu secara umum bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, dan fleksibel. Tentu saja tetap kita mengacu ke norma-norma dari Pancasila kita, makanya dikatakan bahwa bagaimana mahasiswa yang membuat proposal itu bukan dilihat dari sisi intelektual saja, tapi akan dilihat dari sisi bagaimana mereka bisa melakukan kerjasama, sama yang dikatakan oleh tadi Ibu Ketua Prodi bahwa sekiranya memang PKM adalah menyelesaikan suatu penelitian atau pengabdian itu dilakukan secara kolaborasi, bekerja sama dengan tim, bukan hanya dalam satu ruang lingkup bidang keilmuan saja, tapi memungkinkan kalian berkolaborasi dengan berbagai bidang ilmu. Jadi kalau misalkan adik-adik membuat proposal, terus luaran proposal itu membutuhkan 2 atau 3 program studi, itu sangat lebih bagus malah memang. Kalau toh juga mereka misalkan kalian tetap fokus untuk bidangnya kalian sesuai kompetensi kalian, itu juga tidak ada masalah. Yang penting kalian beda angkatan supaya ada regenerasi deh. Jadi diharapkan memang seperti itu, kerjasama itu bukan dimonopoli untuk satu bidang saja atau satu angkatan saja, tetapi kalian melakukan kerjasama lebih bagus. Nah, sebenarnya tujuan PKM itu adalah, jadi tujuan PKM sebenarnya dari dulu itu sampai tahun 2001 sampai tahun 2021 tuh tujuannya cuma 3. Taat asas, taat aturan yang pertama. Jadi adik-adik sekalian jangan pesimis. Saya selalu bilang ketika saya menyampaikan materi, kita harus optimis bahwa kita bisa bersaing dengan kampus luar. Kita bisa mengikuti kompetisi ini dengan ide dari kalian. Meskipun ini itu salah, yang penting kalian taat aturan atau tahu aturan, taat asas. Kalau ada panduan, jadi saya harap adik-adik sekalian sudah mendapatkan panduan, ada 10 skema yang terbaru, maksudnya 10 skema yang terbaru itu sebenarnya cuma 2, tetapi ada perubahan nama, dulunya cuma 8 skema, ini jadinya 10 skema untuk di tahun 2022. Minta tolong diperhatikan beberapa penulisan, terus pengelompokan dari skema-skema PKM itu. Meskipun judulnya kalian bagus, idenya kalian kreatif, inovatif, tetapi karena kalian tidak memenuhi aturan sesuai dengan di panduan atau di pedoman PKM, itu memungkinkan kalian tidak lolos. Jadi meskipun, nah itu banyak pengalaman deh, berdasarkan hasil reviewer yang saya lakukan beberapa tahun ini, selama saya menjadi reviewer, banyak judul-judul yang sangat menarik, topik yang menarik, yang menurut saya itu luar biasa untuk dilakukan. Tetapi yang menjatuhkan mereka sampai mereka tidak bisa lolos ke tahap pendanaan adalah tidak mengikuti penulisan panduan PKM seperti itu. Jadi diharapkan bahwa kalau adik-adik sudah mengetahui bahwa oh saya ini adalah skemanya misalkan PKMPI atau saya PKMPM atau saya riset, itu utamakan kalian bisa mendownload modulnya atau materinya, terus kalian telah baik-baik. Nah, insya Allah hari ini nanti Ibu akan mengulas beberapa skema. Saya berupaya untuk memberikan gambaran-gambaran umum supaya adik-adik yang sudah menuliskan proposal bisa langsung tahu, oh ternyata ini saya cocoknya di skema A, saya cocoknya di skema B, dan seterusnya, seperti itu. Nah, tujuan yang kedua adalah kreatif dan inovatif. Diharapkan bahwa ide-idenya kalian memang ini adalah kreatif, bukan berarti ide yang sudah lama, terus itu tidak ada perubahan. Kalau meskipun idenya itu lama, tapi kalau kalian melakukan inovasi,
Nah, itu boleh. Jadi, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa bahwa sebenarnya PKM ini mudah. Ada prinsip, istilahnya adalah ATM, ambil, tiru, modifikasi. Jadi, kalau kalian sudah melihat bahwa, oh kegiatan ini pernah dilaksanakan di daerah Jawa misalkan, ini kita misalkan, kenapa tidak orientasi kegiatan yang sudah dilakukan mahasiswa di luar sana itu karena dilihat penerapan implementasinya berhasil diterapkan di masyarakat, kita mau menerapkan di daerahnya kita selama memang dari SDM-nya kita mendukung, terus sumber daya alamnya kita juga bagus sesuai dengan itu, boleh kita ambil itu deh. Jadi istilahnya adalah ATM, ambil, tiru, modifikasi, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan kita, kondisi di area kita. Tidak ada yang salah, kecuali kalau kita berbicara dengan satu skema, itu PKMKC itu nggak boleh. Tetapi selain PKMKC, itu boleh-boleh saja. Ambil prinsip ATM itu. Ambil, tiru, modifikasi. Jadi kalau misalkan, Bu, saya punya ide, tapi ide ini sudah pernah dilakukan di daerah A. Saya mau melakukan, saya mau bagaimana caranya memformulasi, saya melakukan lagi inovasi baru, saya menambahkan misalkan variabel atau indikatornya sampai hasilnya berbeda, itu boleh. Seperti itu, layaknya seperti penelitian deh. Nah, yang tujuan ketiga adalah objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Dulu dikatakan keberagaman intelektual Kebhinneka Tunggal Ikaan. Karena kita Pancasila, makanya tadi bagaimana caranya adik-adik ini bisa melakukan kerjasama dengan beberapa bidang keilmuan, bukan cuma monoton saja, supaya apa? Menghasilkan luaran yang kreatif dan inovatif tentunya. Nah, yang terakhir, nah ini tambahan yang tujuan PKM yang di tahun 2022, karena sekarang pemerintah dalam hal ini kementerian, Kemendikbud Riset itu telah menerapkan MBKM. Ini sudah kalau kita lihat beberapa kegiatan MBKM itu, maunya Pak Menteri adalah mahasiswa itu bukan hanya melakukan aktivitas pembelajaran di dalam kampus saja, tetapi mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan, meningkatkan skillnya mereka di luar dari program studi selama kurun waktu 2 atau 3 semester, 2 sampai 4 semester. Nah, harapannya PKM juga ini bisa mengakomodasi adanya kegiatan MBKM. Makanya di tahun 2022 ini ada perubahan sedikit, ada beberapa perubahan aturan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini makanya saya tadi menyampaikan kepada panitia, minta tolong kalau bisa ada dosen atau ketua prodi atau dosen pendamping yang mengikuti supaya dapat mendapatkan informasi bahwa sekiranya kegiatan PKM ini, karena dia sudah mengakomodasi MBKM, diharapkan adik-adik yang mengikuti kegiatan ketika lolos pendanaan, sudah masuk ke tahap PKP 2 sampai ke PIMNAS, mereka bisa diberikan konversi mata kuliah, konversi SKS dari beberapa mata kuliah. Nah, itu jadi kebijakan dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, itu terutama di pasal 18, situ sudah disebutkan bahwa bagaimana kegiatan PKM ini bisa dilakukan konversi beberapa bobot SKS. Nah, itu sudah terlampir di panduan umum dalam PKM di tahun 2022. Nah, sama halnya di Kemendikbud di nomor 754 tahun 2020 tentang 8 indikator kinerja utama. Jadi sudah mengacu ke 8 indikator juga yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi kita. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika adik-adik sekalian membuat membuat proposal. Nah, 8 indikator utama itu yang ini saya menampilkan seperti ini supaya adik-adik dan dosen pendamping bisa melihat sasaran indikator kinerja utama tersebut keterkaitan dengan skema. Jadi sekali lagi, kenapa mesti ini disampaikan di awal supaya pimpinan universitas, pimpinan prodi, dan adik-adik sekalian bisa lebih semangat. Jadi kalau adik-adik kan kita dikonversi, anggaplah kayak kegiatan kampus mengajar, studi independen, magang, pejuang muda. Nah, itu kan dikonversi 20 SKS. 20 SKS karena itu memang programnya selama 1 semester, selama 5 bulan berjalan. Tetapi di PKM ini dikonversi cuma beberapa mata kuliah karena dianggap bahwa
ini hanya dilakukan kurang lebih 3 bulan, 3 sampai 4 bulan, mulai dari tahap proposal sampai nanti menuju di PKP 2. Nah, tentu saja sasaran indikator kinerja utama dan SKS konversi ini telah disajikan di buku panduan. Saya mengambil di buku panduan supaya kita sama melihat dari 10 skema ada sasaran IKU-nya. Ini kita bisa lihat contoh di PKM Riset Eksakta. Sasaran IKU-nya adalah 235. Artinya bagaimana mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman di luar kampus, terus dosen berkegiatan juga di luar kampus membantu mahasiswa menghasilkan luaran yang lebih maksimal. Terus yang kelima adalah hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat, bisa diterapkan dan bisa diimplementasikan di masyarakat tentunya. Nah, ini untuk konversi mata kuliahnya, jika mahasiswa lolos di tahap pertama, itu mahasiswa prodi bisa mengkonversi 1-2 SKS. Kalau mahasiswa lolos pendanaan, itu bisa dikonversi 3-5 SKS. Kalau dia lolos PIMNAS, ada 2-3 SKS. Jadi total kalau kita totalkan jumlah keseluruhan, kalau mahasiswa lolos sampai ke PIMNAS, artinya mahasiswa itu bisa dikonversi jumlah SKS 6-10 SKS. Artinya memungkinkan ada 2 atau 5 mata kuliah. Kalau SKS-nya ada yang 2, ada yang 3, artinya ada 2 sampai 4 bahkan 5 mata kuliah yang bisa dikonversi. Jadi ini keuntungan untuk adik-adik. Memang agak sedikit berbeda dengan kegiatan MBKM yang lain, yang 12 kegiatan MBKM yang berjalan optimal, ini kan ada 5 kegiatan yang berjalan. Nah, itu beda kalau 20 SKS, karena itu memang fokus untuk menyelesaikan beberapa RPS yang disajikan oleh mitra, atau kegiatan-kegiatan dilakukan sesuai dengan pemenuhan dari MBKM itu. Nah, pengelompokan skema PKM untuk di tahun 2022, ini secara garis besar sudah dipetakan menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama adalah PKM pendanaan, yang terdiri dari 8 skema PKM, yaitu PKM Riset Eksakta, Riset Sosial Humaniora, PKM Kemahasiswaan, PKM PM, Pengabdian kepada Masyarakat, PKM PI, PKM Karsa Cipta, PKM KI, PKM FGK. Kalau ini FGK adalah video, kalau dulu namanya FGK Futuristik Konstruktif. Nah, tapi ini ganti nama, Dek. Jadi di tahun ini berubah nama jadi FGK, Video Gagasan Konstruktif. Nah, ini di pendanaan. Yang kedua adalah PKN insentif. Jadi terdiri dari 2 PKM, yaitu PKM GFT, Gagasan Futuristik Tertulis, dengan PKM Artikel Ilmiah. Nah, kenapa dikatakan dia insentif? Karena kalau PKM GFT ini kan cuman gagasan yang bisa saja itu sudah ada, tapi kalian melakukan inovasi untuk pengembangan ke depan. Sedangkan kalau AI, kenapa dikatakan dia insentif? Karena memang dananya sampai 3 juta, karena PKM AI adalah artikel ilmiah kegiatan yang sudah pernah kalian lakukan. Kalian hanya membuat suatu semacam bentuk laporan. Jadi kalau adik-adik ini yang di angkatan 2019 atau yang angkatan 2018 di semester akhir, tetapi belum selesai di tahun ini, atau nanti selesainya mungkin di bulan November atau Desember, itu masih bisa ikut PKM tahun ini. Silahkan ikut PKM AI. Jadi saya menyarankan ke mahasiswa yang angkatan terakhir 2018, kalau mau ikut PKM, kalau memang kalian masih mentargetkan nanti selesai atau wisudanya nanti itu di bulan November atau Desember, itu masih memungkinkan untuk ikut PKM. Kalau mau aman, ikut yang kegiatan skemanya adalah AI. Apa yang akan kalian jabarkan di situ adalah bentuk-bentuk kegiatan yang telah kalian lakukan. Makanya dikatakan insentif. Apakah itu KKN, PKL, misalkan kalian ikut kegiatan KBMI. KBMI yang tahun lalu ada outputnya, ada luarannya. Itu yang akan kalian lakukan. Nah, itu enaknya kalau PKMAI. Atau kegiatan MBKM, misalkan adik-adik yang angkatan 2018 sudah pernah ikut kegiatan kampus mengajar yang periode kemarin. Itu boleh. Hasil kegiatan itu dibuat dalam bentuk laporan untuk artikel ilmiah. Nah, ini saya mengambil di buku panduan ya, 10 skema supaya lebih terarah. Saya langsung mengambil saja.
Jadi inti kegiatan dari PKM Riset itu adalah pengamatan mendalam, basisnya adalah iptek untuk mengungkap informasi baru bidang eksakta. Jadi kalau adik-adik bilang, Ibu kalau kami di Fakultas Akuntansi, cocoknya kita riset eksakta ya? Enggak deh. Jadi jangan mengambil riset eksakta. Kalau kalian membuat penelitian, upayakan penelitiannya itu kalau tidak larinya ke sosial humaniora, sosial atau yang humaniora. Kan sebenarnya kalau PKM riset itu terbagi atas 3 sebenarnya. Riset eksakta, sosial, dan humaniora. Nah, jadi kalau anak program studi akuntansi atau ekonomi, itu sebaiknya ambilnya risetnya adalah PKM RSH. Kalau yang elektro, tadi ada disampaikan sama Ibu Ketua Prodi, kalau ada anak elektro, sebaiknya ambilnya adalah risetnya adalah eksakta. Nah, tentu saja yang menjadi ketua harus menyesuaikan deh apa yang menjadi topik atau idenya kalian. Jadi kalau PKM riset itu wajib ketuanya adalah sesuai dengan bidang keilmuan. Nah, itu. Dan diupayakan kalau bisa kalian berkolaborasi. Itu tadi, meskipun risetnya misalkan di bidang akuntansi, tetapi membutuhkan prodi yang lain, misalkan manajemen, jadi akuntansi berkolaborasi dengan manajemen, itu sangat memungkinkan. Atau kalian bilang, elektro mau gabung dengan ekonomi, Bu, boleh, nanti kita lihat lagi dengan skema yang berbeda. Nah, jumlah mahasiswa untuk di tahun ini tidak ada yang berubah deh, untuk semua skema sama, 3-5 orang. Yang berubah adalah jumlah dana yang kalian akan dapatkan. Kalau 8 PKM, 8 skema ini, yang pendanaan itu anggarannya adalah 5-7 juta. Tapi kalau yang insentif itu 2,5 juta. Jadi kalau kalian tanya, kok ini di setiap tahun menurun? Di tahun 2020 kan 5 juta kan, semua pendanaan dapatnya 5 juta rata semuanya. Di tahun 2021, alhamdulillah PKM itu kembali seperti di tahun sebelumnya. Mendapatkan dana sampai ada yang mahasiswanya Ibu tuh dapat 9.700.000. Nah, bervariasi. Tapi karena mungkin karena kegiatan MBKM ini sudah banyak, alokasi dana pemerintah juga larinya ke situ, makanya dananya ini dibatasi untuk kegiatan PKM. Tetapi yang diminta dari pihak kementerian, pihak universitas itu bisa membantu, kalau saya tidak salah di pengumumannya itu dikatakan bahwa pihak fakultas itu bisa membantu pendanaan maksimal 25% dari 7 juta. Jadi kalau kita anggap adalah maksimum itu 1.750.000, itu dalam bentuk in cash yang bisa dibantu ke mahasiswa. Ya, seperti itu. Jadi itu informasi terbaru yang sebenarnya yang baru juga kami dapatkan dari pihak Belmawa. Jadi dana yang diberikan sampai 7 juta, tapi diupayakan ada bantuan dari pihak universitas untuk membantu mahasiswa yang lolos pendanaan. Seperti itu. Nah, kita lanjut yang PKM kewirausahaan. Kalau PKM kewirausahaan ini produk iptek sebagai komunitas usaha mahasiswa. Apakah itu baru sebatas ide, ataukah mahasiswa sudah menjalankan usahanya? Usaha dalam artian ini nih, seperti ini deh. Usaha itu bukan cuma menghasilkan produk saja, tetapi memungkinkan kalian membuat usaha di bidang jasa. Misalkan kalau jasa titip barang misalkan, itu memungkinkan kalau memang kalian sudah melakukan atau baru sebatas ide. Enaknya PKM, bedanya dengan KBMI, kalau PKM, meskipun baru ide awal, asalkan kalian bisa menggambarkan profit yang kalian bisa raih selama 1-3 tahun ke depan, kalian gambarkan, itu jauh lebih bagus. Karena dilihat kalian sudah punya konsep yang baik. Kalian bisa menggambarkan alur bisnisnya kalian, pemetaan bisnisnya kalian, itu sangat mewakili untuk reviewer, memberikan kalian penilaian yang bagus kalau kewirausahaan. Apalagi kalau memang usaha itu sudah berjalan. Jadi kalian bisa memperlihatkan bahwa usaha kami ini sudah berjalan. Ini sudah misalkan didaftarkan di Gojek dan seterusnya. Kalian sudah bermitra dengan beberapa marketplace yang ada di Indonesia misalkan. Itu bagus. Nah, itu berpeluang untuk kalian lolos di kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu bukan hanya menghasilkan produk saja, tetapi boleh di bidang jasa.
Nah, kalau di KBMI, kegiatan kementerian yang lain, event yang lain, itu wajib yang sudah berjalan. Nah, itu enaknya kalau PKM. Jadi, adik-adik harus tetap semangat. Apalagi kalau anak ekonomi, saya rasa ide-idenya tentang kewirausahaan sangat banyak. Begitu. Nah, kalau berbicara terkait skema PKMPM, nah ini tidak ada berubah dengan yang tahun lalu. PKMPM, PKMPI, dua ini adalah skema bagaimana kita membuat proposal yang tujuannya membantu masyarakat. Itu aja yang adik-adik harus ingat. Kedua PKM ini, baik PKMPM maupun PKM PI, saya pakai mouse dulu. Jadi kalau PKMPM sama PKMPI ini sebenarnya tujuannya adalah ke masyarakat. Bedanya kalau PKMPM ini masyarakatnya yang non produktif. Kalau kita katakan non produktif, kita membantu misalkan ibu-ibu PKK, adik-adik Karang Taruna, remaja masjid, sekolah, itu masuk di PKMPM. Jadi bagaimana kalian melakukan pengabdian kepada masyarakat, mitranya adalah yang non profit. Itu boleh. Kalau PKM penerapan IPTEK sebenarnya juga ini adalah bagian dari PKM pengabdian kepada masyarakat, tetapi masyarakatnya ini adalah yang produktif. Kebalikannya yang PKMPM. Kalau PKM yang non produktif, sedangkan PKMPI adalah yang produktif. Contohnya misalkan si Gojek. Kalau kalian membantu tukang Gojeknya, atau kalian membantu tukang becak, membantu para nelayan, petani, itu sangat memungkinkan. Atau ibu-ibu yang memang sudah punya usaha rintisan, misalkan UMKM yang kalian mau bantu misalkan, nah itu boleh deh. Itu masuknya di PKMPI. Jadi pahami sebenarnya kita membuat proposal, tujuannya itu untuk siapa. Nah itu yang harus kalian pahami supaya tidak salah skema. Jangan sampai nanti kalian bilang, oh ini saya PKM-nya adalah PKMPI Bu. Padahal ternyata masyarakat sasarannya kalian adalah yang non-produktif. Sekolah misalkan yang kalian membantu. Kalian membantu pihak guru dari sisi media pembelajaran interaktif. Nah, ternyata kalian memasukkan karena kalian anggap membuat media, ya kalian bilang membuat media digital, media pembelajaran digital, sampai kalian menganggap bahwa itu PKMPI. Nah, lihat siapa yang akan pakai itu. Kalau kalian membuat media pembelajaran digital, sasarannya adalah tempat kursus, lembaga pendidikan, nah itu adalah PKMPI. Tetapi kalau yang dibantu adalah sekolah, atau misalkan yang kita bantu adalah siswanya, nah itu bukan PKMPI, tetapi PKMPM. Nah itu contoh deh. Sama pendanaannya itu cuma 5-7 juta, jumlah mahasiswanya juga 3-5 orang, tidak ada yang berubah dengan konsep yang kemarin. PKMKC juga, kalau PKMKC kita berbicara Karsa Cipta, yang di awal Ibu sampaikan bahwa kalau Karsa Cipta ini berupa hasil konstruksi dari kegiatannya, bukan kegiatan sih, pemikiran idenya kalian. Tetapi tidak boleh meniru dari konsep yang sudah ada. Kalau kalian bilang, Ibu artinya kalau PKMKC tidak bisa mengadopsi istilah ATM, ambil tiru modifikasi, masih bisa sebenarnya. Karena pernah Ibu coba di timnya Ibu yang lolos KC tahun lalu, membuat tempat sampah yang bisa mengepres secara otomatis. Dari press otomatis itu berbasis Android dan IoT, itu lolos. Kalau kita mau melihat deh, sebenarnya konsepnya adalah sederhana. Itu sudah pernah ada, bagaimana bisa membedakan sampah yang organik dan anorganik. Jadi kita memilih adalah sampah yang anorganik, itu bisa dilakukan proses ngepres. Jadi seolah-olah bahwa kita membuat prototipe satu tempat sampah itu bisa mewakili, bisa menampung sebanyak 5 beban tempat sampah itu. Jadi kalau tempat sampahnya penuh, sensor membaca, dia ngepres. Nah sebenarnya kalau ide itu sudah ada sebenarnya di luar negeri. Tetapi itu diterapkan di perusahaan yang besar. Otomatis karena budget untuk pembuatan alat itu besar, kami terfikirkan bahwa bagaimana kalau kita mengganti perangkat-perangkat yang ada dalam situ. Kita tidak mengubah, kita cuma mengambil dari sisi fungsi kerjanya, cara kerjanya, tetapi kita memodelkan dengan alat yang berbeda. Tentu saja karena kita mau bukan aplikasi sih, karena
alat ini, jadi kalau saya bilang aplikasi nanti adik-adik bilang cuma bikin aplikasi, enggak. Jadi kita membuat prototipe alat dengan aplikasi. Jadi kita membuat alat sampah yang bisa di-press secara otomatis, dikontrol secara mobile, pakai Android. Nah itu sebenarnya yang kita buat adalah alat-alat yang mudah dibeli, yang masih terjangkau untuk lapisan masyarakat, dan bisa direalisasikan. Nah itu lolos deh kemarin. Jadi kalau dikatakan rasa cipta, tidak boleh meniru secara existing produknya orang, iya sebenarnya iya. Tetapi ketika kalian meniru dan memoles menjadi produk yang meskipun fungsinya sama, tetapi alatnya sudah berbeda, kalian melihat dari sisi keuntungannya juga itu seperti apa, itu bisa lolos di PKMKC. Karena itu saya sudah jalani selama 2 tahun, itu sudah ada yang lolos seperti itu. Nah, kalau PKM Karya Inovatif KI ini adalah skema yang baru tahun lalu, tetapi tahun lalu pun itu masih kurang yang mengikuti karena namanya juga skema baru. Artinya orang masih meraba-meraba, ini maunya apa sih? Nah, kalau PKM KI yang Karya Inovatif ini sebenarnya adalah karya mahasiswa yang sudah selesai. Jadi kalau kalian membuat suatu produk, apakah itu aplikasi atau memang produk yang memang bisa diterapkan di masyarakat, produk atau diterapkan bukan di masyarakat sih, diterapkan di dunia industri. Jadi kalau yang karya inovatif ini adalah karya mahasiswa yang sudah diujikan dan memang layak untuk diterapkan di industri. Nah, seperti itu. Itu harapannya untuk PKMKI. Boleh kalian ikutkan. Tapi yang perlu kalian tahu deh, ini kegiatan atau usaha atau produk yang betul-betul sudah bisa memberikan kontribusi langsung ke industri. Bukan berarti inovasi yang kalian buat itu baru dalam tahap uji coba, gitu, try and error, bukan seperti itu. Tapi yang betul-betul langsung bisa digunakan, itu yang kalian ikutkan. Nah, kalau PKM video gagasan konstruktif, ini sebenarnya PKM GFK dulunya. Tahun lalu itu PKM gagasan futuristik konstruktif istilahnya. Sekarang ganti nama, jadi video gagasan konstruktif. Mengusung terkait tentang isu SDGs yang 17 pembangunan dunia, nah itu, dan isu-isu nasional, isu-isu terkait tentang budaya, kearifan lokal. Nah itu boleh kalian ambil, kalian ulas menjadi suatu video dengan durasi waktu 5-7 menit. Nanti kalian pelakunya adalah kalian sendiri, boleh bekerja sama dengan teman-teman yang lain, tapi upayakan kalian ada di situ sebagai pelaku dari video itu. Jadi kalian jadi pemeran utama di video itu, terus kalian menyampaikan apa yang kalian tujukan. Apakah kalian tujukan ke pemerintah, menangani bagaimana misalkan dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dan seterusnya, itu boleh. Nah selanjutnya kalau yang 2 ini, yang insentif, jadi yang 8 ini adalah yang pendanaan, terus 2-nya ini adalah gagasan futuristik tertulis, dengan AI sebenarnya adalah karya tulis deh. 2 ini adalah karya tulis. Kalau yang GFT adalah karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Jadi futuristik konstruktif. Jadi bagaimana ceritanya kalian membuat inovasi, ada idenya kalian, tapi ide itu bukan hanya bisa diterapkan atau digunakan di tahun ini saja, atau di bulan ini saja, tetapi bisa digunakan di tahun-tahun berikutnya. Jadi bisa melakukan perubahan ke arah yang positif, dan itu bisa diterapkan dan diimplementasikan di beberapa tahun kemudian. Seperti itu. Dan itu hanya sebatas ide. Kalau yang PKMAI tadi Ibu sudah sampaikan, artikel ilmiah adalah hasil kegiatan mahasiswa. Apakah itu kegiatan muka KN, KPK, LK, atau kegiatan misalkan workshop. Tapi workshop itu kalian implementasikan langsung di adik-adiknya kalian, atau di mana ada hasil luarannya, nah, boleh kalian jadikan itu adalah artikel ilmiah. Meskipun dananya cuma 2,5 juta, tetapi kan paling tidak kalian punya peluang deh untuk ikut kegiatan itu. Ini cuma 9 skema. Kalau artikel ilmiah ini tidak lolos bukan tidak lolos, tidak diikutkan ke PINAS. Kalian mendapatkan insentif dari Kemendikbud, tetapi kalian tidak diikutkan untuk menuju ke PINAS. Cukup sampai pembuatan artikel ilmiah dalam bentuk jurnal. Seperti itu gambaran umum sebenarnya. Jadi ini nanti slide-nya Ibu berikan ke panitia supaya bisa dibaca ulang.
tujuan-tujuan PKM saya mungkin mempercepat saja. Tadi Ibu sudah mengulas beberapa teori, gambaran umum terkait beberapa kegiatan. Jadi kalau kalian mau terkait tentang PKM, bagaimana membuat proposal PKM, sebenarnya yang perlu kalian pahami adalah ini deh. Saya percepat saja. Sini. Sengaja Ibu rangkum seperti ini, bahwa kunci kesuksesan untuk lolos pendanaan PKM lulus, karena kan kalian nggak mungkin langsung ke PIMNAS. Kalian harus pelan-pelan, step by step. Lolos pendanaan proposal dulu, terus masuk ke tahap PKP 2. Setelah PKP 2, akan diakumulasi nilainya kalian mulai dari proposal sampai PKP 2. Habis itu, kalau memang skornya kalian cukup untuk lolos masuk ke PIMNAS, kalian akan diikutkan ke PIMNAS. Nah, kiat-kiat untuk lolos ke PKM sebenarnya, yang pertama adalah tantangan intelektual. Tolong diingat deh bahwa ketika kalian membuat proposal, meskipun itu idenya datangnya dari kalian, upayakan kalian harus merujuk beberapa artikel atau jurnal utamanya. Jadi kita melihat di sini saya tulisnya tantangan intelektual dari state of the art. Jadi ada beberapa referensi jurnal yang betul-betul bisa menguatkan riset yang akan kalian lakukan. Jadi diupayakan bahwa meskipun itu ide, Ibu ini idenya saya Bu, sebelum saya baca jurnal, sebelum saya ini datangnya dari saya, nggak apa-apa. Tetapi bisa saja idenya kalian itu ternyata sudah pernah dilakukan atau sudah pernah diteliti oleh orang lain. Ya diambil saja itu, terus kalian nanti parapres. Oke, nanti didampingi sama dosen pendamping, terus kalian nanti jelaskan. Bukan berarti kita melihat dari sisi gap-nya, tetapi kita melihat bahwa oh ternyata kegiatan yang akan kita lakukan ini memang sudah pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, tingkatan keberhasilannya berapa persen. Kira-kira kalau kita mau menerapkan tingkatan akurasi dari penelitian itu menghasilkan berapa persen sampai itu dikatakan dia bermanfaat, menghasilkan produk yang bagus. Nah itu yang harus ditonjolkan di proposal. Terus yang kedua adalah fokus masalah. Ketajaman memilih ruang lingkup riset, pemilihan masalah. Yang saya tulisnya ini kan kita lakukan karena ini masih COVID, jadi pendekatannya adalah blended, virtual, digital, online, dan offline. Dituliskan juga itu deh. Jadi tahapan-tahapan kamu melakukan riset itu kami lakukan secara blended. Itu wajib kalian tuliskan di proposal. Figur membaca, kelihatan bahwa proses yang akan kalian lalui bukan cuma daring atau online, tapi bagaimana kalian misalkan PKMK menghasilkan produk, meskipun kalian dilarang untuk menjual secara langsung, tetapi paling tidak kalian bisa menghasilkan suatu produk, kalian melakukan aktivitas itu bersama dengan tim, terus kalau penjualannya secara online misalkan menggunakan marketplace, kita bekerja sama dengan marketplace, itu sangat memungkinkan gitu. Tetapi harus kalian tuangkan di proposal bagaimana prosedur yang akan kalian lakukan selama proses itu berlangsung, misalkan kalau kalian lolos di pendanaan. Terus yang ketiga adalah metode pendekatan. Jadi kebaruan dengan tata cara serta kelengkapan sistem metodologi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi data, cara analisisnya itu seperti apa. Ini utamanya yang mengambil PKM riset. Nah biasanya tuh mahasiswa yang ambil metode riset, saya lihat beberapa contoh proposal itu lebih banyak berteori. Teori, terus tidak ada analisisnya. Upayakan, jadi saya tidak bisa menyalahkan ya, karena adik-adik biasanya kan kalau kita minta bikin proposal masih kurang yang mau mempertajam terkait tentang analisis metodenya misalkan. Sampai menghasilkan luaran itu gambarnya seperti apa, mereka belum bisa menggambarkan secara terperinci. Tetapi di PKM ini, kalau saya bisa bilang mewajibkan kalian sudah punya gambaran deh. Jadi jangan cuma bilang, oh ini data, tetapi kalian tidak bisa mengambil hipotesa. Kita tidak bisa langsung, oh hipotesa awalnya itu akan seperti ini, dengan menggunakan algoritma ini misalkan, atau menggunakan formulasi ini. Sebaiknya kalian sudah menguraikan itu di awal. Nah, makanya kalau bisa, kalau kalian tidak
terlalu paham terkait algoritmanya, terkait metodenya, atau formulasinya. Itulah pentingnya dosen pendamping. Jadi dosen pendamping yang akan membantu mengarahkan mahasiswa, bukan hanya biodatanya saja Bapak Ibu yang dibutuhkan, tetapi pemikiran yang betul-betul bisa membantu mahasiswa untuk menghasilkan luaran yang jauh lebih bagus. Jadi kelihatan bahwa, oh ini dengan formulasi seperti ini akan menghasilkan luaran yang seperti itu, sesuai tidak? Gitu. Sudah sesuai dengan alurnya, tidak sesuai dengan proses atau tidak. Biasanya itu yang akan dilihat oleh reviewer. Terus kualitas data, kecukupan, keterpercayaan data informasi, ini juga. Jadi misalkan kalau adik-adik, misalkan PKMPM, kan bilang, ini kan Bu, cuma mau menerapkan ke masyarakat, kita mau mengimplementasikan saja. Iya, tetapi harus kita juga punya data. Apakah memang masyarakat, contoh PKMPI, atau PKMPM tadi, PKMPM, kita mau membantu sekolah dalam media pembelajaran digital. Kita membuat suatu media pembelajaran digital yang interaktif untuk guru dengan siswa, apalagi di masa pandemi sekarang, masih prosesnya adalah blended, ada yang masuk sekolah, ada yang masih offline, online. Nah, diharapkan kalau kalian membuat seperti itu, kalian analisis dulu. Kira-kira kalau kalian membuat itu, kalian terapkan, tingkat keberhasilannya itu bagaimana? Apakah betul-betul bisa membantu si gurunya memberikan pengayaan materi kepada siswanya, misalkan sekolah di sekolah, seperti itu. Masukkan lagi referensinya kalian. Apalagi kalau itu hasil dari penelitian dosenmu atau dosen pendamping, itu jauh lebih bagus. Jadi kalau misalkan, kan kalian ambil pasti sesuai dengan kompetensinya kalian kan. Misalnya kalau akuntansi, ambilnya pasti di bagian akuntansi. Carilah dosen-dosen yang penelitiannya juga mengarah ke situ. Itu yang kalian citasi. Nah, terus data, misalkan dosennya sudah melakukan penelitian itu, ada datanya. Ya ambil data dan rujukan dari situ saja. Kalau kalian bilang, Ibu, datanya kami belum pernah ada, Bu. Bikin kuesioner. Buat data survei di awal. Jadi itu data awal deh. Itu boleh. Malah itu jauh lebih bagus. Jadi misalkan, oh saya mau melihat, saya melakukan pretest dulu. Pretest, saya membuat kuesioner, saya berikan ke mitra saya, contohnya sekolah tadi, diberikan ke guru dengan orang tua siswa dengan siswanya, diisi itu kuesioner. Nanti kalian buat aja di Google Form. Google Form nanti akan membantu kan, ada nanti grafiknya, ada hasilnya langsung bisa di-generate. Ambil data itu, masukkan di proposal, bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan ini, pihak mitra dalam hal ini kepala sekolah, bla bla bla, ini dibutuhkan data, dibutuhkan sistem apa misalkan. Nah, itu boleh deh. Jadi data itu bisa saja data awal dari hasil penelitian orang lain atau dosennya kalian ambil, sekaligus kalian citasi jurnalnya dosennya kalian. Jadi untuk yang ini, yang pertama, poin yang pertama, nah itu yang sangat mendukung untuk proposalnya kalian. Terus kualitas luaran. Nah ini saya tulisnya kekuatan logika induktif, sistematika cara pemaparan, cara analisis, ini berhubungan juga dengan yang tadi deh. Yang saya sudah sampaikan bahwa ketika kalian sudah ngolah data, sudah melakukan metode penelitian, toh bagaimana tahapan-tahapannya kalian sudah pasti tahu luarannya saya ini nanti akan seperti apa, output yang akan saya hasilkan itu bentuknya akan seperti apa, itu yang akan kalian tuliskan di luarannya. Meskipun tadi saya kembali ke sini yang di awal, luaran itu kan sebenarnya kalau di PKM itu cuman ini deh, ada laporan kemajuan, ada laporan akhir dengan artikel ilmiah. Nah, ada yang produk usaha kewirausahaan, ada buku pedoman mitra. Nah, ini sudah berubah nama jadi buku pedoman mitra, dulunya buku pedoman pelaksanaan program. Ini dulu namanya buku pedoman pelaksanaan produk. Kalau yang PKMPI, ini jadinya buku pedoman mitra. Diharapkan luaran-luaran ini luaran utama, tetapi memungkinkan ada luaran tambahan. Jadi kalau misalkan idenya kalian menghasilkan suatu produk, itu boleh jadikan luaran tambahan. Jadi tidak harus kalian cuma tuliskan luarannya cuma 3 ini. Tetapi memungkinkan kalian memberikan luaran tambahan, itu menambah poin di penilaian proposalnya kalian. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau teori-teori ini sudah ada di panduan, saya sudah mengulas secara umum.
Saya cuma mau menampilkan kelintapan proposal tiada yang berubah, sama sekali tiada yang berubah, mulai dari tahap bagaimana kalian membuat daftar isi sampai dengan lampiran itu enggak, tiada perubahan, cuman yang perubahan itu yang kalau Ibu lihat ya, itu cuman di tampilan pendanaan itu dituliskan sumber dananya dari mana. Kalau sumber dananya memang cuman total dari Kemendikbud saja, dalam hal ini adalah Belmawa, ya dituliskan Belmawa. Tapi kalau ada tambahan yang tadi 25% dari 7 juta itu dari universitas, jadi tuliskan bahwa pembelian bahan baku nanti ini dari Belmawa dan dari universitas. Cuman itu aja yang beda. Selebihnya tidak ada. Selebihnya sama dengan yang konsep yang kemarin. Nah, kalau isi utama proposal sama juga tiada yang berubah. Kalian tetap menggunakan font face-nya adalah Times New Roman, size-nya 12, jarak spasinya 1,15. Tolong diperhatikan ini, Dek. Jangan sampai nanti kalian pakai 1,5. Ini cuma 1,15 karena cuma 10 halaman. Terus marginnya adalah justify rata kiri kanan. Terusnya layout-nya adalah kalian menggunakan kertas A4, 1 kolom saja seperti biasanya. Margin kiri 4, kanan dan atas bawah itu 3. Nah, ini sengaja Ibu tampilkan adalah contoh-contoh judul proposal yang Ibu bimbing tahun kemarin, yang lolos. Nah, ini yang lolos PKM dan ada yang lolos ke PIMNAS. Ini At-Taubah. Nah, ini di tahun 2019. Ini At-Taubah, aplikasi metode tabarab untuk pembelajaran Hafiz Al-Quran anak pada TPA Ihya Usunnah Kota Makassar. Jadi ini adalah PKM-PM. Kalau kalian lihat, jadi kita bisa melihat deh, kita belajar bahwa bagaimana menetapkan judul untuk skemanya. Kalau ini skemanya adalah PKM-PM. Kenapa dikatakan PKM-PM? Lihat mitranya, TPA Ihya Usunnah Kota Makassar. Jadi intinya bagaimana membantu pihak TPA itu untuk pembelajaran Hafiz Al-Quran anak. Kenapa saya menyimpan ini di awal? Di awal karena At-Taubah ini bukan cuma lolos di PKM, tapi dia lolos di ASMI, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia, masuk ke 7 besar se-Indonesia. Terus ini At-Taubah lolos ke 5 event nasional, seperti itu. Jadi mulai dari PKM yang saya ikutkan, terus saya ikutkan di event yang tingkat nasional lainnya itu alhamdulillah lolos, seperti itu. Terus yang kedua ini adalah pemanfaatan literasi digital berbasis augmented reality dalam pengembangan soft skill penyandang tunagrahita pada SLB 2 Kota Makassar. Jadi ini lolos pendanaan kemarin di tahun 2020. Mahasiswa ini kalau kalian lihat ini juga adalah PKM-PM. Kenapa dikatakan PKM-PM? Pengabdian kepada masyarakat, karena yang dibantu adalah mitra yang non produktif. Yang kita bantu adalah SLB 02-nya. Jadi penyandang tunagrahitanya yang kita mau bantu. Jadi kita bekerja sama dengan pihak sekolah, bagaimana kita membuat literasi digital berbasis augmented reality. Nah, yang ketiga, ini juga di tahun 2020 adalah pemanfaatan literasi digital pada Papasen Tomatoa sebagai media pembelajaran melek aksara lontar Bugis Makassar. Jadi saya ini juga PKM-PM, Dek. Jadi ini membantu pihak sekolah juga, tapi sekolahnya saya tidak tuliskan di sini sekolah, tapi saya menjabarkan itu di mahasiswa saya ini menjabarkan proposal itu di latar belakang bahwa yang akan dibantu adalah pihak sekolah. Karena siswa pada umumnya kalau zaman sekarang itu tidak melek aksara lontar, Dek. Sedikit sekali yang paham tentang aksara lontar, apalagi dengan pesan-pesan moralnya orang tuanya kita itu betul-betul tidak ada lagi yang mau memperhatikan. Jadi kenapa tidak kita membuat literasi digital? Nah, sama halnya dengan ini, yang poin keempat, sistem kajian Islami sebagai media informasi dakwah bagi masyarakat Kota Makassar berbasis Android. Ini juga lolos di tahun 2020. Ini simple, deh. Ini cuma membuat aplikasi untuk memberikan informasi ke masyarakat. Kalau ada orang yang mau kajian, khususnya kita yang Muslim, kita mau tahu, di masjid ini melakukan kajian apa, di masjid ini melakukan kajian apa. Biasanya kan kalau kami Muslim membutuhkan informasi itu, di mana sih yang yang mana kajian yang melakukan tarbiyah. Nah, biasanya kita butuh, nah tidak ada informasinya seperti itu. Maksudnya kalau kita searching di Kota Makassar belum ada, kalau di kota-kota lain sudah ada. Nah makanya kita buat, alhamdulillah lolos. Padahal kalau dilihat itu simple, cuman
kita buatnya judulnya seperti ini, menarik. Tapi kalau dilihat ke belakang tampilannya, oh ternyata dia mau bikin cuma sistem informasi, memberikan informasi ke orang, ke masyarakat, seperti itu. Contoh yang kelima ini, nah ini pertama kali mahasiswanya saya membuat ini, Dek. Saya yakin ini pasti lolos. Sebelum Belmawa menetapkan ini lolos, saya sudah meyakinkan bahwa judul ini di tahun 2021 kemarin ini bakal lolos. Ini PKMPM juga, pengolahan industri kreatif, pengolahan kain perca menjadi sekat peredam suara bagi kelompok tunarungu di Kota Makassar. Ini PKMPM, karena yang dibantu adalah kelompok tunarungu yang ada di sekolah SLB Negeri 2 Kota Makassar juga. Jadi kita bekerja sama dengan SLB untuk bagaimana membuatkan lapangan usaha untuk adik-adik. Jadi kita membuat lapangan usaha untuk adik-adik yang kelompok tunarungu, siswa-siswa tunarungu kan sebenarnya begini deh. Mereka itu dari sisi fisik sama dengan kita. Kekurangannya mereka tidak bisa berbicara karena indera pendengarannya mereka yang kurang maksimal. Nah, karena fisiknya mereka bagus, kenapa tidak kita membuatkan lapangan usaha? Karena di SLB di sana itu memang ada kerajinan tangan, ada kerajinan dari sisi jahit menjahit, itu kan banyak kain perca di sana. Dari kain perca itu kan limbah, daripada cuma diolah sebagai misalkan lap kaki, keset seperti ini ya, lap kaki. Kenapa kita tidak membuat kain perca itu sebagai sekat peredam suara yang mempunyai nilai akustik gitu. Jadi ada estetiknya, dari segi estetiknya dengan akustiknya. Kan kalau kita di Kota Makassar, jadi nanti Ibu akan buka contoh proposal ini yang saya yakin adalah lolos yang tahun lalu. Karena itu tadi kita melihat dari dua aspek. Di Kota Makassar ini kan banyak perumahan tuh. Kalau perumahan biasanya satu tembok itu untuk 2 rumah. Nah, di mana warga Makassar suaranya kan besar-besar, vokalnya besar-besar. Pasti kalau kita bicara akan terpantul ke tembok sebelah. Nah, kenapa tidak kita membuat sekat peredam suara? Ya. Sekaligus sebagai interior rumah, interior untuk di rumah kita, sekaligus bisa sebagai peredam suara supaya suaranya kita itu tidak terpantul, tidak nyebrang ke rumahnya orang gitu. Makanya itu saya berpikir ini peluangnya besar untuk lolos, dan alhamdulillah betul-betul lolos deh. Nah, sebenarnya itu ide-ide sederhana yang seperti itu yang bisa kalian gunakan, terus kalian tinggal buat judulnya menarik. Kalau saya menambahkan yang kalimat pengolahan industri kreatif, karena saya menganggap kalau saya mengajarkan mereka bagaimana mengolah kain perca itu, kain perca ini adalah kain perca denim dengan katun, kita berdasarkan penelitiannya orang deh. Jadi jangan, kalau ini, kegiatan ini adalah bagaimana membuat sekat peredam suara adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh ada satu orang. Mereka sudah melakukan penelitian itu, dia melihat tingkat keberhasilannya, ternyata berhasil dengan bisa menekan 20 desibel suara. Karena kan ukuran suara itu kan desibel. Jadi dia bisa menekan 20 desibel itu suara, resonansi suara. Kalau kita membuat ukuran, ada ukurannya. Apa yang Ibu lakukan dengan tim adalah membeli alat untuk pengukur suara. Terus saya meminta mahasiswa untuk membuat prototipe satu tempat, semacam kayak kamar. Terus nanti kita uji coba alat itu, kita buat sekat peredamnya. Ternyata betul deh, itu menekan suara. Makanya saya yakin kalau itu lolos. Nah, makanya di awal Ibu mengatakan, kalau kalian membuat proposal, upayakan tuh hasil risetnya orang, atau dosen pendampingnya kalian, terus kalian kalau bisa, kalian sudah punya data awal. Supaya kalian betul-betul bisa menjelaskan sedetail mungkin apa yang akan kalian jadikan luaran. Lanjut yang ini, PKM, nah ini PKMK deh, bimbingannya saya di tahun 2021 kemarin. Jadi ini 4 ini adalah 2021 yang lolos. Ini adalah PKMK, aplikasi jasa titip bingkisan, just tip. Makanya tadi Ibu bilang, kalau PKMK itu tidak selamanya kita harus membuat produk, tetapi meskipun jasa itu juga bisa lolos. Yang penting kalian bisa menguraikan, bisa menggambarkan secara terperinci. Nah, ini pengolahan produk higienis dan penerapan sistem pemasaran berbasis digital pada industri rumah tangga Gade Buata.
Nah ini Dek, simple Dek. Tidak, kalau di kampusnya kami kan biasanya sebelum pandemi itu banyak penjual apa namanya itu manisan yang biasa jalan-jalan jual 1.003. Nah selama pandemi itu kebetulan tetangganya di daerah sini yang di Pontiku itu kan di sana industrinya namanya Gade Buata. Itu selama pandemi betul-betul sama sekali penurunan penjualannya mereka tuh tidak seperti di masa-masa di tahun-tahun sebelumnya, di tahun sebelum 2019. Nah, mereka tuh selalu mengeluh. Makanya kenapa kita bilang kita buatkan mereka sistem pemasarannya saja. Karena kita melihat juga mereka kalau dari sisi pengolahannya masih tidak higienis, mereka masih pakai baskom yang berkarat, terus pisaunya juga sudah kelihatan juga karatannya, mana lagi juga talangannya kurang bagus, terus mereka melakukan proses pencampuran bahan-bahannya itu juga tidak ada perbandingan mereka gunakan, semua mereka asal-asal ini pemanisnya dikasih masuk, tambah manisannya. Nah, jadi kenapa kita tidak terpikirkan bahwa kita membantu mereka bagaimana mengolah produk secara higienis, terus kita membuatkan sistem pemasarannya, meskipun itu sederhana. Alhamdulillahnya lolos. Nah ini kolaborasi deh. Jadi semua judul-judul ini adalah bukan semua anak IT, tapi ini kolaborasi dari beberapa bidang. Contoh seperti ini, kalau ini kolaborasi tentunya dengan anak ekonomi, kalau ini kolaborasi dengan anak FKM, dengan anak farmasi, karena kalau kesehatan masyarakat kan pasti mereka tahu bagaimana produk menghasilkan produk yang higienis. Jadi kita juga ambil anak farmasi karena untuk menggunakan komposisi bahan pemanis itu berapa miligram yang bisa digunakan dengan takaran-takaran itu, mereka pelajari itu. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kalau yang judul ini peningkatan nilai jual produk usaha dan penerapan sistem pemasaran digital pada kelompok tani Madani, ini juga PKMPI. Jadi ini PKMPI, ini PKMK. Ini PKMPI, kenapa dikatakan PKMPI? Karena membantu kelompok tani Madani. Kelompok tani Madani ini adalah ada di daerah Jeneponto. Ini sebenarnya pengabdiannya saya. Ini mitra saya selama 2 tahun saya mendampingi ini mitra sampai berhasil mendapatkan dana di dinas sosial. Jadi sebenarnya usaha ini sudah berjalan. Jadi ini adalah kunyit. Jadi mereka itu menghasilkan produk kunyit. Kunyitnya betul-betul murni asli kunyit. Dan sudah mendapatkan bantuan beberapa kali hibah itu berkat kami. Saya terfikirkan kenapa tidak saya mengajak mahasiswa saya untuk membuat sistem pemasaran digital. Seperti itu. Jadi bukan cuma pemasarannya saja, tapi kita juga membantu dari sisi packagingnya. Jadi dari sisi pengemasannya. Dulunya pengemasannya tuh cuma sederhana sekali, kita bantu untuk mulai lebih menarik yang bisa diterima oleh masyarakat.